Tapi disclaimer dulu, Ustadz, bahwa ini memang mungkin ada perbedaan pendapat dengan beberapa ulama fikih lainnya. Padahal kalau pasar, hak seorang penjual bertemu dengan pelanggan. Halo, marketplace. Pasar macam apa ini? Kalau kamu tuh harus dapat 10 juta sebulan itu, ya pasti kamu dapat, meskipun bukan nanti dari Xiaomi misalkan tambahannya. Oh, ini udah riba nih, bentar dulu deh, nunggu gaji ke-13, nunggu THR. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas isu hangat yang terjadi di dunia persosmedan, di mana Xiaomi yang saya pegang ini keluar dari marketplace kali ini bersama brand manager resmi dari Xiaomi Official, Kang Rangga Lesmana. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sengaja ini saya langsung ngomong sama brand manager, nggak ngundang ownernya supaya biar kerjaan. Kang Rangga langsung saja mengkonfirmasi bahwa Xiaomi exit dari marketplace, benar ya? Itu. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Sejak tanggal berapa kalau boleh tahu? Juli lah. Kalau tanggal tepatnya saya lupa. Cuman kayaknya awal Juli. Awal Juli gitu. Ya, awal Juli. 1 Juli gitu operasi terakhir. Awal Juli, betul. Ya, alhamdulillah Xiaomi exit dari marketplace bukan karena Xiaomi ini mengusung konsep halal integrity dari A to Z-nya. Kenapa? Karena kebanyakan pengusaha muslim kadang-kadang salah fokus ya. Salah fokusnya itu adalah mereka hanya fokus terhadap halal zat. Okay. Halal produk. Halal zat ini artinya bahan baku, ingredient, secara pengolahan. Betul. Padahal kalau ngomongin halal zat itu, ya kita harusnya tidak perlu banyak khawatir. Kenapa? Karena di Al-Baqarah, masya Allah ini, Al-Baqarah ayat 29 itu kan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bisa kita gunakan, bisa kita makan gitu. Ya, intinya tuh lebih banyak yang halal daripada yang terkecuali haram. Gitu ya. Kecualinya dikit. Nah, yang kecualinya itu dikit gitu ya. Al-Maidah ayat 3 ada segala macam, dan teman-teman sudah pada tahu gitu ya. Dan kemudian selain itu juga di halal zat ini sudah ada lembaganya. Ada lembaga yang benar-benar menangani khusus yang memperhatikan kehalalan produknya. Itu ada sertifikasi halal. Ya, ini ya, maksudnya sertifikasi halal mulai dari BPOM, MUI, Kemenag gitu ya. Kemenag gitu. Halal Kemenag. Itu udah tidak perlu khawatir, mereka udah sangat kredibel dalam memberikan sertifikat gitu ya. Wah, sangat rinci lah, sangat detail gitu. Dan ketika kita sudah dapat sertifikat, insya Allah semuanya aman. Gitu ya. Maka yang sering dilupakan oleh kaum muslimin saat ini adalah yaitu tentang halal transaksi. Halal transaksi. Ya, halal transaksi. Jadi pada saat penjualannya itu ya, proses bertransaksi muamalahnya itu. Betul. Proses bermuamalahnya itu yang sering dilupakan. Yes. Transaksi itu kan tidak hanya sekedar jual beli aja gitu ya. Banyak gitu transaksi atau muamalah itu. Misalkan mulai dari, kalau Xiaomi halal integrity ini mulai A to Z-nya itu ya berarti mulai dari permodalannya tidak menggunakan lembaga ribawi gitu. Jadi sebetulnya zatnya halal, ya, modalnya riba. Nah, jangan sampai seperti itu. Enggak. Jadi saya explain biar jelas ini. Betul. Ini kan halal integrity standar dari Xiaomi. Jadi kalau misalnya zat-zatnya halal, modalnya riba, hasil bisnisnya berarti haram. Ya terus terang aja gitu kan ya. Ya, kalau produknya gitu jelas-jelas kan? Halal aja. Ya, produknya halal. Iya, hanya transaksinya aja. Kan. Iya. Gitu. Itu aja sih. Jadi ya kita terlalu fokus ini, padahal kalau ngomongin soal muamalah atau transaksi ini jauh lebih banyak. Transaksi. Kita udah melakukan jual beli berapa kali coba? Dari umur berapa tuh? Udah sering beli kan? Tapi pernah nggak kita belajar hukum jual beli itu sendiri gitu?
Saya aja baru belajar kemarin-kemarin gitu. Ya, jadi for a story ini biar teman-teman kita nyambung lagi pada isu yang pertama bahwa Xiaomi berarti keluar dari marketplace, ada sesuatu yang missing atau ada sesuatu yang enggak ya, yang enggak komprehensif atau enggak coverage secara syariah di akad marketplace, sebelah mananya. Nah, gitu loh. Ya. Tadi berarti itu dulu kan. Betul. Ya, karena tadi halal integrity otomatis termasuk sistem penjualannya, sistem distribusinya harus sesuai dengan hukum syariah gitu. Itu yang diperhatikan sama Xiaomi. Nah, ketika ngomongin distribusi di marketplace, penjualan di marketplace, itu kita kan ada dewan syariahnya yang meneliti semua atau yang memeriksa semua akad-akad atau transaksi yang ada di Xiaomi ya. Tidak hanya distribusi ya, tapi akad karyawan dan lain segala macamnya itu juga semua diperhatikan. Betul. Nah, kemudian setelah dipelajari lah oleh Dewan Syariah, bahkan kita ini tidak hanya sekedar mempelajari fakta, justru kita langsung diskusi bersama orang dalamnya di marketplace, kita diskusi. Berarti komunikasi ini sudah dilakukan kepada betul. ya? Betul. Nanti kita urutin dulu ya. Terus apa yang membuat Xiaomi exit dari marketplace? Terus apa yang keliru di sana dalam sisi akadnya, gitu ya? Kalau kita lihat marketplace manapun lah, oranye, hijau, hitam atau apa gitu, merah. Itu kan sebuah pasar kalau bisa kita analogikan. Betul ya? Namanya aja marketplace, tempat pasar gitu ya. Maka kalau pasar itu berarti kan menyediakan lapak ya, menyediakan space gitu. Kemudian brand atau seller nyewa lapak itu dalam tanda petik. Betul ya? Kalau kita analogikan pasar. Penjual sewa lapak ke pemilik pasar. Ya kan? Sewa. Maka kalau sewa otomatis ada biaya sewanya. Ya, ada biaya sewa yang dibayarkan oleh penjual kepada pemilik lapak. Itu sama kan ya, marketplace-nya sama. Nah, maka dari itu ketika kalau marketplace kan awalnya gratis kan. Dia placement gratis kecuali Anda dulunya. ads. Ya. Awal. Nah, terus kalau akad sewa menyewa ini dalam hukum fikih muamalah, sepengetahuan saya yang saya pelajari adalah ini akadnya akad ijaroh, sewa menyewa itu. Akad ijaroh. Ijaroh itu kan akdun ala manfaatin bi iwadin. Jadi akad pelan. Ini pendengar saya nih rada-rada. Akdun, ulangi pelan-pelan. Akdun. Akdun ala manfaat. Ya, itu kan jadi lupa tuh. Ijarah akdun ala manfaatin biiwadin. Akad atas manfaat yang mendapat kompensasi. Gitu. Jadi bayar. Jadi akad ada manfaatnya apa? Tempat. Space. Ya, tempat. Oke. Nah, kompensasi. Kemudian ada rukun dan syaratnya. Salah satu syaratnya dalam sewa menyewa atau dalam ijarah itu harus dengan angka yang fix. Tetap tidak naik turun. Berapapun salesnya, berapapun penjualannya. Tidak berdasarkan omset. Coba bayangin misalkan gini, kita sewa lapak tuh di pasar gitu di pasar mana gitu ya, di Tanah Abang gitu ya misalkan. Sewa lapak di sana Tanah Abang. Terus si pemilik tempat ini kan sudah menyediakan manfaat yaitu space, yaitu tempat, yaitu lapak kepada penjual. Dan penjual telah menggunakan manfaatnya itu sebagai tempat dagangannya dia. Lalu tidak ada penjualan. Iya. Ketika tidak ada penjualan berarti tidak ada bayaran zoning kepada marketplace. Nah, itu. Kok marketplace kepada pasar? Iya. Kalau tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan, akhirnya berarti si pemilik tempat ini tidak dapat pemasukan dari biaya sewanya, padahal dia telah memberikan manfaat. Itu kalau dari sisi hikmahnya. Kalau dari sisi tarif syar'i kan tadi dia kompensasinya itu harus fix berapa, sewa per bulan berdasarkan waktu, ya kan, berdasarkan apa, misalkan kalaupun dan sebaliknya, kalaupun dia tidak memakai tapi sudah berakad bahwa aku akan nyewa ini dan dia tidak dagang selama sebulan, nah dia tetap harus bayar kan. Iya. Kalau sudah terjadi akad gitu. Dan kalau dia sudah sewa terhadap penjualannya melonjak, masa mau dinaikin uang sewa? Gitu. Sebetulnya bisa-bisa aja misalnya dia, wah ini tuh tempat lokasiku tuh strategis banget nih. Kunjungannya rame, trafficnya. Mahalin aja. Iya, nanti
di bulan depan ketika perbaruan akad, betul, naikin harga halal. Halal. Oke. Yang penting selama kedua belah pihak sepakat. Saya ngerti Kang. Jadi bahasanya marketplace sekarang itu melakukan potongan tanda petik administration fee yang mengikuti penjualan. Betul. Tapi kan ada teman-teman ngomong begini, ini kan digital space bro. Oke. Kamu nggak bisa bawa logika offline kepada digital place. Kamu gimana? Kalau gini ya, kita nih hukum syariat itu tidak memandang offline online kan, semua hukum syariat harus diterapkan di berbagai lahan, nggak cuma online offline. Kita ngomongin orang pakai lisan, gua nggak gibah karena gua pakai WA. Ya gitu. Kan itu berlaku juga. Itu berlaku juga. Oke. Iya. Artinya gini, maksudnya kan ada bahasanya ini karena ditaruh di atas atau misalnya ini first place. Ya sudah, kalau memang dia first place ada di urutan atas, bayar lebih aja maksudnya gitu. Mungkin begitu ya. Misalnya pada pencarian cuanki ini saya akan letakkan kamu pada pencarian ini di depan. Ya udah, kamu sewa fix 50 juta per bulan atau 60 juta per bulan, itu sebetulnya Xiaomi berkenan ya. Berkenan banget. Ini yang belum terucapkan kepada netizen. Sebetulnya ada juga yang nanya begini, Tad. Iya. Sebelum ke itu, ada yang nanya begini. Apa itu nggak masuk ijaroh? Mungkin masuknya ke maklar. Samsaroh. Kenapa? Karena samsaroh mah boleh persentase. Gitu. Ada yang menanyakan begitu. Boleh persentase kalau maklar mah. Persentase dari penjualan, dari omset. Itu boleh. Pada akhirnya kan halal nih. Halal. Karena si MP maklar. Betul. Lalu mengapa tidak diiyakan oleh gitu. Terus pertanyaannya, apakah marketplace itu masuk dalam kategori maklar? Itu kan pertanyaan. Atau hanya display? Kacau. Lah, kembalikan ke takrif syar'i fikih muamalah dari samsaroh tersebut. Samsaroh maklar adalah itu adalah sebuah profesi yang dilakukan oleh pelaku, yang dimana pelakunya ini adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, itu juga jadi perdebatan gitu ya. Apakah marketplace ini mempertemukan penjual dan pembeli? Nah, itu yang perlu kita telaah, dan itu yang sudah dikonfirmasi Xiaomi kepada pihak marketplace. Mereka bukan maklar. Ya, pertama itu. Tapi kita nanyanya, apakah kamu maklar, nggak gitu? Ya. Kita nanya berdasarkan fakta-fakta. Fakta ini adalah Xiaomi marketplace mempromosikan Xiaomi nggak sih? Nah, kalau mempromosikan dia maklar. Bisa. Kayak misalnya saya nih, ini bagus ada Xiaomi, ya, ada orang datanglah ke lapaknya Xiaomi. Datang ke lapaknya Xiaomi, saya dapat komisi. Betul. Masuk akal. Berarti affiliate boleh dalam Islam. Bisa. Affiliate halal. Affiliate itu ada maklar atau ada jualah. Kalau affiliate atau jualah itu sembara. Gitu. Nah, kalau maklar tadi, pertanyaannya kita mengkonfirmasi, marketplace kamu mempromosikan Xiaomi enggak? Dia bilang ada. Wah, kaget. Kenapa? Karena pernah memposting produk Xiaomi di medsosnya dia. Ya, di medsosnya dia. Kenapa? Karena Xiaomi di situ sudah berbentuk mall. Ya, sellernya bukan star seller atau bahkan udah masuk kategori mall. Nah, yang mall-mall itu dipromosikan memang sama si marketplace. Bahkan sempat tuh diposting. Pertanyaannya, pembeli mana yang belinya lewat promosi dia gitu. Yang Anda distribusi di maklar. Betul. Sementara pembeli mana yang datang sebagai walk-in biasa. Ya, gitu. Itu mana yang membedakan? Kok ini dipotong semuanya, dipukul rata? Tidak kalau bisa di-track. Kalau bisa di-track, misalkan di-track itu ini nih hasil dari marketplace nih yang datang ke tokonya Xiaomi gitu. Ya, betul. Ada tuh datanya. Beda misalnya kayak affiliate ada link gitu ya. Ada link. Nah, itu kan tertracking. Ada tracking. Maka dia berhak tuh mendapatkan komisi sebagai maklar dan hitungannya persentase. Itu boleh tuh kayak gitu. Nah, pertanyaannya ini kan kita tidak ada trackingnya, tidak ada ini, tapi kok dipotong semua? Bisa jadi saya beli Xiaomi datang ke marketplace itu adalah bukan dari promosinya dia gitu, tapi dari promosi yang dilakukan oleh Xiaomi. Ayo beli dong di marketplace ini Noi gitu. Nah, itu yang bikin jadi faktanya bercampur. Iya, faktanya bercampur. Dan kalau pada fakta umumnya sebetulnya marketplace itu
tidak mempertemukan penjual dan pembeli seperti marketplace tadi. Bayangin lagi kayak mall gitu ya. Iya, kayak kayak pasar. Betul, kayak Seperti pasar. Ya mall lah biar enak gitu. Mall itu kan punya toko, punya tempat tadi, Space, iya. punya space. Terus banyak brand yang masuk ke sana. Nah, mall itu kan tidak mempromosikan satu brand. Dia mempromosikan mallnya. Nah, ayolah datang ke mall ini, datang ke mall ini. Silakan dia mau belanja ke tenan yang mana. Betul, gitu. Nah, itu tidak ada peran sebagai simsarnya dia. Simsar sebagai maklarnya gitu. Maka tidak berhak samsara. Iya. Kalaupun dia pernah mengiklankan 1 kali, 2 kali. Nah, pertanyaannya, yang datang ke toko kita lewat postingannya dia tuh jelas mana kecil. aja? Jelas kecil. Gitu sih. Jadi kategori samsara enggak. Tapi disclaimer dulu, Ustadz, bahwa ini memang mungkin ada perbedaan pendapat dengan beberapa ulama fikih lainnya. Iya, gitu pasti, ya. Jadi pasti. dan kita tetap menghargai itu. Oh, Pertama jadi saya disclaimer bahwa ini adalah pendapat fikih Dewan Syariah Xiaomi secara korporat, di mana owner nyaman dengan pendapat ini. Betul. Itminan dengan pendapat ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman yang lain masih jualan, ya Xiaomi nggak mau menyalahkan. Nggak nyalahin. Bukan berarti kamu masih. Betul. Nggak gitu ya. Ya, karena ada juga sepengetahuan saya ada juga yang berpendapat bahwa akad ijarah itu boleh persentase selama disepakati. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Gitu. Jadi misalkan tadi ya toko ini tidak mendapatkan ujroh gara-gara tidak ada penjualan sama sekali. Lah, itu konsekuensi dia dari kesepakatannya dia ketika ada pendapat itu. gitu. Tapi bagi Xiaomi lemah lah pendapat betul. Karena kan kita berkewajiban untuk mentarjih ya, mencari dalil yang paling rojih, yang paling kuat. Maka menurut telaah Dewan Syariahnya Xiaomi ini yang paling roji begitu, dan itu yang kita ambil. Lagian ini juga yang kita ambil adalah demi kehati-hatiannya aja sih. Kenapa? Karena ada kan selainnya untuk penjualan Xiaomi gitu. Selain tentang masalah ujroh atau apa yang kita share ke teman-teman marketplace ya, artinya di sini kan poin pertamanya adalah si marketplace memotong dengan prosentase dari penjualan. Itu yang membuat harusnya bagi Xiaomi fix. Kalau bayar fix, mau sama apapun harganya fix. Nah, Xiaomi berkenan. Sekarang kepotong misalnya 60 juta atau misal ya 100, misal 100, 120 karena salesnya gede kan, miliaran katanya. Itu kalau misalnya udah kita sewa 100 juta fix, itu Xiaomi berkenan ya? Ayo aja. Nah, kemarin kan betul. Gitu, jadi kan? Intinya Xiaomi tidak anti marketplace sebetulnya. Tidak anti marketplace. Justru Xiaomi mah hanya fokus kepada akadnya aja. Dan disclaimer, marketplace tidak haram ya. Marketplace tidak haram. Selayaknya haram. Selayaknya betul. Selayaknya bank pun juga tidak haram gitu. Yang haram itu mungkin transaksinya, ada ribanya gitu. Itu bank. Kalau gitu. Bank simpan pinjam gak ada bunga, gak ada. Aman. Survey gitu. Iya, aman. Safe deposit box dan segala macam aman. Transfer admin itu aman gitu. Maka kadang-kadang orang di luar sana, lu dakwah riba tapi kok lu masih pakai bank. Nah, gitu juga salah tuh. Kenapa? Karena bank dalam Islam itu tidak ada menghukumi lembaga sebetulnya kalau soal muamalah itu, tapi lebih ke transaksi atau muamalahnya yang dihukumi. Maka marketplace itu pun sendiri tidak haram. Oke, ada nggak poin yang lain selain? Betul. Maka boleh nggak? Tadi kalau Xiaomi misalkan masih tetap pengen jualan di marketplace dan pakai perhitungan yang sebelumnya, misalnya sekarang tadi 60 juta sebulan yang dipotong itu ya kita bayar sebulan segitu juga bisa, dan nanti akadnya per bulan aja fix. Iya, per bulan. Dan maka ketika kalau nanti penjualannya makin naik perbarui lagi akadnya per bulan, misalnya per 6 bulan atau per 3 bulan dievaluasi. Kan bisa. Dan kita sudah bicarain itu, sudah sampein itu kepada pihak marketplace. Tapi bagi marketplace repot banget sih ente. Pasti kayak gitu kan. Repot banget sih ente pasti. Karena mereka mikirnya kan bukan soal halal haram, tapi kan mikirnya yang lain gitu. Iya, scalable kan. Gitu. Ini kalau mau diakadkan satu-satu pegel juga. Betul. Custom nanti semuanya pengen begitu. Kalau dari sisi teknis mereka mah gampang banget sebetulnya, tapi ya, lebih AI atau pakai apa gitu. Dari resiko mereka ke depan mungkin
seperti apa. Terus selain itu, selain itu, another point. Tadi kan poin masalah upahnya. Betul. Selain itu, saya sering mendengar juga dari para UMKM yang lainnya yang mengeluhkan bahwa di marketplace ini pertama tadi potongannya semakin lama semakin besar. Dan suka-suka dia kan kadang-kadang mereka kan. Sorry MP. Kamu juga belum placement di sini kan. Jadi saya bebas aja ngomongnya. Iya. Jadi semakin lama. Ini keluhan para teman-teman UMKM lain. Sorry, ini keluhan Vicky apa keluhan teknis? Keluhan teknis lah. Teknis, oke. Ya, keluhan teknis. Jadi Vicky udah selesai, cuma itu aja. Iya. Sepengetahuan saya itu. Berarti Vicky 1 poin aja. Ya. Lalu kemudian teknis apa teknis? Selain itu, karena kita sering ya pameran gitu ya, sering pameran ketemu sama tenan-tenan UMKM lainnya gitu. Nah, ya banyak curhat lah gitu. Banyak ngobrol bahwa ya makin lama makin gede gitu potongannya ya. Maka banyak juga teman-teman saya ini yang akhirnya berjualannya di media sosial sendiri yang tidak ada potongan gitu, langsung direct sale, tidak menggunakan bikin landing marketplace. page lah, ya, betul. On web store lah. Betul. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua keluhannya adalah database customer atau database pembeli itu di hidden gitu. Di hidden. Ya, disembunyikan. Padahal kalau pasar hak seorang penjual bertemu dengan pelanggan. Halo, marketplace. Makanya si Army bikin Skal F, dia bikin Skal F kan dibuka sama Army kan data pelanggannya gitu. Jadi betul. Jadi gimana kita mau ngolah, gimana kita mau melihat behaviornya customer kita tuh seperti lifetime apa, value betul. Untuk repeat ordernya gimana, cara itu mengelola. Itu di shadow semua sama betul. dia. Kita bikin CRM-nya gimana, kan kita tidak punya database. Mohon maaf. Meskipun ada ini juga sih, setahu saya juga ada peluang untuk kita dapetin itu dengan proses pengajuan, dengan proses permohonan. Kita mohon data pembeli kita dong, tapi ada persyaratannya. Ada dikasih kalau misalnya memenuhi persyaratannya dia. Pasar macam apa ini? Iya, alhamdulillah. Begitu. Jadi keluhannya, kalau misalnya order itu kan ada alamat. Betul. Alamat kita dapat. Alamat kan ada terprinted di situ kan. Nama sama nomor WA. Nama nomor WA hilang. Iya, XXX. Jadi sebetulnya kalau mau dari alamatnya kirimin lagi. Kita ngirim formulir pendaftaran customer ke alamat-alamat itu. Iya kayak gitu XXX terus nomor juga XXX gitu ya. Ya kalau kita mendetek alamat juga belum tentu dia yang beli tuh untuk kirim ke tempatnya atau kadang juga ke kantornya atau juga ada yang ngirimin ke orang lain gitu. Nah, kita ngirim alamat kepada siapa alamat ini ditujukan ya? Iya, betul. Misalnya kita kirim formulir pendaftaran pembeli yang pernah membeli Xiaomi. Iya. Selamat Anda Ahmad XXXX gitu. AXXX gitu. Nama XXX. Iya, XXX. Terus kalau dipegang sama si kurir tuh ke siapa ngasihnya kan? Itu kan kita tempel di kurir kan? Iya. Lanjut. Ya, database intinya di hidden gitu ya. Database saya nggak tahu apakah nama itu di XXX juga atau enggak. Nanti di cross check aja. Cuman sepengetahuan saya yang jelas nomor itu yang sudah pasti di shadow itu di XXX gitu sih. Jadi kalau kita mau cuman punya database alamat doang juga bingung. Kenapa? Karena alamat juga tidak tentu dia itu alamat sendiri, ada kantornya, ada segala macam. Jadi kalau misalnya saya boleh simpulin kan gini, kalau Xiaomi kemudian menaikkan brandnya, membawa traffic dan hanya dibawa ke marketplace, anggap saja, ayo kita beli ke marketplace, maka database dan intangible asset dari brand Xiaomi ini, pelanggannya ini nggak di genggaman Xiaomi. Iya, betul. Jadi ada alasan Vicky tidak menutup juga. Ini Vicky yang pertama tentunya. Ya, betul. ROS ya, dia kepalanya. Jadi maksudnya teknis ini juga menjadi turunan dari alasan dari alasan Xiaomi untuk. Iya. Sebetulnya cuman itu bukan hal yang paling utama sih ya. Lebih tepatnya tadi betul Vicky. Cuman ini juga akhirnya pertimbangan berikutnya gitu. Gimana cara kita mengelola atau bikin komunitas Xiaomi nantinya? Kalau kita pengen tahu siapa aja sih pelanggan Xiaomi ini di dunia online itu, orang mana aja sih gitu ya. Terus kita pengen bikin gathering nanti customer Xiaomi seperti apa? Maka dari itu akhirnya kita berlabuh kepada bikin warung sendiri aja gitu, supaya database kita kelola, kita tahu yang repeater siapa aja gitu. Jadi sekalian ini juga tidak direncanakan tadi sebetulnya. Jadi sekarang tidak ada di marketplace tapi sudah ada di
xiaomistore.com. Ya. Ini ya. Itu. Ini udah baru 1 bulanan ya? Baru 1 bulanan landing page. Okay. Ya gitu sih. Layak sih, oke sih. Misalnya beli, ini masukkan nama ini ya. Iya, beli udah tadi ya. Kecamatan. Udah. Ya. Oke. Gitu. Oke teman-teman ya, yang penasaran nanti xiaomistore.com. Tapi saya pengen mendalami lagi, kalau penasaran kami nih udah tengah di podcast. Kehilangan berapa sel sih kalau boleh tahu? Kayaknya ini maksudnya ini kan oke, saya tahu teman-teman Xiaomi jualan ke kereta api lah ya, BUMN kan. Yeah. BUMN tuh ada term of payment kan. Ya. Ya dia cashnya belakang lah. Tapi ini kan Anda kalau di marketplace kan ya relatif cash and carry gitu. Cash and carry lah. Walaupun potongannya memang makin tidak membahagiakan ya. Ya nggak cash and carry juga sih 3 hari ya. Ya 3 hari oke lah. Tapi maksudnya kehilangan sales berapa, kalau boleh di-share nggak? Hilang sales berapa? Kalau prosentase ya tadi. Dari market share total. Ya, kehilangan kue berapa? Bisa sampai 30-an. Jadi 30%. 30% kue dari sales itu ke crop. Ya. Artinya kalau 1 miliar total kehilangan 300 juta. Kalau 10 miliar 3M. Kalau 100 miliar 30 miliar gitu aja. Saya perbandingkan kan nggak boleh dibongkar salesnya berapa. Andai sales Xiaomi 1 miliar, dia kehilangan 300 juta dari ya kurang lebih seperti itu gitu. 300 juta cash. Kalau 10 miliar 3M. Kalau 100 miliar berarti kehilangan 30 miliar. Ya Allah ya Rabbana. Iya. Kurang lebih seperti itu. 30% menyakitkan atau bagi Xiaomi oke-oke saja? Alhamdulillahnya ya. Ini walaupun seorang brand manager ya, tapi tentunya kan ngobrol sama owner, melihat situasi di teman-teman sales. Ini kan yang saya rasakan tidak ada konflik dengan MP sebetulnya kan. Nggak ada. Ini kan sebetulnya hidayah turun. Allahumma inni as'alukal huda. Al-huda petunjuk. Oh ini subhanallah. Ini ternyata nggak terlalu oke. Kita exit itu kan pasti nggak nyaman bro. Pasti. What happened di manajemen? Ini kita pengen gali. Ya alhamdulillahnya meskipun terjadi gonjang-ganjing ya di dalam internal, tapi alhamdulillah karena keputusan yang kita ambil itu berdasarkan ketaatan, itu berdasarkan keimanan, keyakinan. Ketaatan, keimanan, keyakinan bahwa janjinya Allah itu tidak pernah bohong ketika kita melakukan sesuatu atau beramal itu gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan omset segitu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keberkahan yang didapat setelah itu. Gitu. Dan itu saya merasakan sendiri, perusahaan juga merasakan, owner juga merasakan betapa janjinya Allah itu tidak mungkin bohong. Padahal baru 1 bulan ambil keputusan. Iya, termasuk salah satu keberkahannya adalah diundang di podcastnya ini. Di TLA diundang, bahkan Deriansa duluan ngundang ya. Alhamdulillah dikasih solusi. Ya. Terus jadi, dihadirkan juga orang-orang baik, orang-orang soleh. Ada Ustadz Randy, ada teman-teman influencer di Silaturasa. Ya, masya Allah luar biasa. Ini sebuah keberkahan yang kalau dinilai ya 30%-nya emang nggak ada apa-apanya. Itu tidak ternilai lah keberkahan yang didapat padahal baru 1 bulan. Kemarin ini juga diundang Kiai Lukman ya. Betul. Ke Pontianak ya, masya Allah. Kemarin diundang ke Munzalan. Kemarin sendiri juga kita baru berkunjung ke markas Quran. Markas Quran Kiai Egis, Huzaifah Aslam. Gitu kemarin kita ke sana, alhamdulillah. Dan terus saya juga ingat banget Kiai Lukman bilang yang sama, Kiai Egis juga bilang yang sama bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama sesuai dengan circle-nya. Ketika dia soleh pasti akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh juga gitu. Maka ketika orang-orang soleh ini tiba-tiba hadir di lingkungan Xiaomi, masya Allah, berarti ini memang jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hey Xiaomi, nggak usah khawatir. 30% hilang. Tidak usah khawatir. Kamu bersama itu sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh di sana. Ada Ustadz Randy di sana yang membersamai gitu ya. Nobody gitu. Itu keberkahan yang sangat luar biasa, masya Allah ya. Pokoknya saya sendiri merinding gitu dengan hadirnya di Xiaomi ini. Jujur, masya Allah. Pengalaman buat pribadi. Kalau nggak salah baru join langsung ambil keputusan ini ya kan?
Rasa-rasanya yang saya rasakan itu, makanya gue kadang-kadang sangka buruk gak sama lu. Ini gara-gara si Rangga gabung nih si Xiaomi keluar dari marketplace. Bukan gara-gara saya. Udah panjang ya, udah lebih panjang. Lebih dari ketaatannya owner aja. Ya saya mah hanya apa gitu ya. Saya cuman nanya. Tapi sorry, secara teknis waktu keluar kan anggap aja sales di marketplace, tim sales tentu ada komisi, ada insentif, hilang semua berarti itu ya. Jadi manfaat kepada karyawan hilang juga waktu itu. boleh di-sharing nggak? Ya tentulah, karena kan ada komisi dari penjualan. Terus yang biasanya penjualannya banyak, terus belum. Ya ini lebih ke penguatan kepada tim semua, akidah bahwa rezeki itu minallah, rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah ada takarannya, dan nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, rezeki tidak akan tertukar. Maka kalau sekarang antum misalkan potensi yang kemarin itu hilang, insya Allah ganti gitu. Berarti ada tim yang income-nya berkurang dong, jelas. Ya kan itu dari bonus. Waktu exit ya itu bonus. Iya, dari kalau bonus. ujroh tetap kan tetap. Tapi insentifnya jadi hilang dong. Iya. Nggak resign mereka? Nggak, alhamdulillah. Karena tadi dan hebat, yang keren. Yang kerennya di Xiaomi kenapa? Karena setiap pagi 1,5 jam sebelum mulai kerja itu ada sesi Riyadul Jannah namanya. Setiap pagi. 8 AM ya, 8 pagi. 7.30 sampai jam 9 itu ada sesi Riyadul Jannah. Sesi Riyadul Jannah itu baca Quran, zikir pagi, kemudian ada penguatan materi, penguatan akidah dari setiap hari. All employee. Iya, semua karyawan. Hatta sampai owner itu harus ikut. Kalaupun lagi di luar kita harus nge-zoom. Ikut hadir. Saya juga tadi nge-zoom dulu untungnya. Jadi kalau misalnya cabang nanti misalnya operation ada di mana-mana ya zoom lah ya, harus. Ya, zoom. Jadi standar. Betul, ada zoom. Kalau setidaknya misalnya di setiap cabang itu ada leader, nah leader itulah yang ngisi juga. Karena untuk leader juga ada sesi khusus tuh, penguatan materi-materi keislamannya gitu. Si para leader dibekali khusus juga nanti supaya nanti bisa menyampaikan ke para timnya yang ada di bawah gitu. Itu keren ya. Maka hasil dari sesi Riyadul Jannah, penguatan akidahnya kuat, penguatan pemahaman tentang konsep rezekinya kuat. Akhirnya ya ini rezeki minallah, Allah pasti akan ganti dengan caranya Allah gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kamu toh harus dapat 10 juta sebulan itu, ya pasti kamu dapat. Meskipun bukan nanti dari Xiaomi misalkan, tambahannya dari mana. Jadi kalau wa may yuhajir fi sabilillah muraghaman katsiran wa sa'ah. Sebenarnya siapa yang berhijrah jadi Allah akan kasih muraghaman katsiran wa sa'ah ya Allah. Nah, itulah keyakinan kita yang kita bangun. Rasanya Xiaomi Store baru 3 pekan ya? Ya, kurang lebih. Nah, kenapa? Karena tadi ya, kita exit itu belum mempersiapkan ada xiaomistore.com. Jadi udahlah ngambil keputusan exit, kan biasanya mari kita exit ketika web sudah siap. Iya gitu. Ini enggak ya? Enggak. Ketika sadar, ketika diketahui bahwa ini ada kekeliruan yang dipahami oleh Dewan Syariah, ternyata nggak bisa nih. Oh, misalnya bentar ya, exitnya nanti ya. Kalau ini udah siap, sudah ready, nggak gitu. Langsung ambil keputusan saat itu juga udah check out gitu ya. Ya udah sambil udah check out baru dah itu disiapin xiaomistore.com. Ya tadi gitu ya, karena jangan sampai ini udah riba nih, bentar dulu deh nunggu gaji ke-13, nunggu THR, nunggu web udah siap gitu-gitu ya. Siap. Ya, gimana kalau pas diambilnya sama Allah pas lagi kita bermaksiat. Jadi kan ini pelajarannya sadar lalu kemudian ambil keputusan. Iya. Enggak terkait dengan hadirnya sekarang kita pengen masuk sama xiaomistore.com-nya ya. Nyiapin platform ini berapa lama kalau boleh tahu? Kan 1 Juli misalkan exitnya ya. Berarti ingat saya 1 Juli itu pas datang kok nggak salah aneh ulang tahun. Aneh ulang tahun dianya exit. Bener-bener deh. Iya. Ya, terus? Ya, kita rencana launching itu tanggal 19. Rencana launching 19 Juli itu. Ya jadi 19 Juli atau 20 Juli itu baru di-share ke publik gitu. Berarti 24 harian belum ada 1 bulan ya? Iya, kalau dari tanggal 20 sampai sekarang tanggal berapa? 14 ya, 30. Iya. Ya, 10 udah 24 hari. 24 hari. 25 hari. Iya. Menurut Anda sebagai brand manager, kan brand manager demand
Xiaomi.store ya walaupun bisa Anda puji-puji juga sih, tapi sudah sesuai harapan Anda nggak? Maksudnya kecepatan sistem seperti marketplace ini kan tinggal trafficnya tinggal beli di sini. Ya alhamdulillah kalau dari sisi journey-nya ini mirip platform pemesanan makan itu loh. Iya. Ya, pemesanan makan itulah kayak gitu. Journey-nya kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal masukin, tinggal pilih produk, terus masukin alamat, masukin nama dan segala macamnya. Alhamdulillah. Dan kita juga payment gateway mudah ya. Mudah. Alhamdulillah. Semua payment kita kan ada Kris. Ada Kris. Ada Kris. Kalau Kris itu salah. Kemarin kita ikut acara event Kris Run itu. Kris Run. Itu kewalahan luar biasa padahal setengah hari. Iya, Anda. Oh iya, ini juga menarik. Anda jadi pemenang apa tuh? Iya. Kris Run nomor 1 ya. Ya kemarin kan Bank Indonesia lagi bikin intinya mendigitalisasi pembayaran gitu ya. Iya. Ini ya? Iya. Oh, Anda menang. Oh, ini di G-Save ini Kris Run. Ya, ini satu rangkaian. Di G-Save ini di Cihampelas Anda Walk. juga satu. Kalau Kris Run itu di Gedung Sate. Berapa pieces? Dua-duanya itu. Berapa piece Anda jadi nomor 1 di sini? Kalau boleh tahu. Ribu? Enggak, kalau 1000 karena kalau eventnya di Kris Run itu cuma setengah hari. Setengah hari dari pagi ya, acara lari lah ya. Pagi sampai siang jam 12-an. Kalau enggak salah itu sekitar 300-an. Tapi Anda terbanyak di stand-stand yang lain ya? Iya. Keluar dari marketplace, barokahnya menang. Ini back to back. Ini tahun lalu juga menang. Oh, iya. Tahun lalu juga menang. Penjualan terbanyak se-Jawa Barat. Oke, tapi kalau boleh tahu begitu keluar dari exit dari marketplace, pelanggan nyariin kamu nggak sih? Iya. Di DM, kok nggak ada, kok ini gitu. Oh iya, saya lupa. Ya gimana? Saya lupa bahwa kalau ngecek di marketplace sekarang, misalnya marketplace Oren itu masih ada stoknya itu masih ada stok. Kemarin kita ambil langkah itu, awalnya kan dikosongin tuh, awalnya dikosongin kemarin. Nah untuk orang-orang yang masih nyari di sana, kita hadirkan dulu aja stoknya isi. Yang jelas jangan sampai transaksi di sana. Oh. Yang jelas jangan sampai transaksi di sana. Ini kita manfaatkan marketplace itu sebagai channel marketing. Kalau stoknya masih ada begitu diklik nggak bisa? Atau bisa, tetap sampai dia order. Akhirnya baru kita chat dia. Oh gitu. Kita chat ya. Ini rada ini nih. Rada, nanti kalau ketahuan, ternyata jadi channel marketing. Ini kok bisa? Padahal tempat penjualan. Tapi kita manfaatkan demi channel marketing. Kita tetap ada live di sana. Kita upload video di sana. Stok itu juga. Marketplace nggak apa-apa ya? Enggak. Gitu. Nah, kemudian baru dari fitur chatting customer itu kita kirimin link xiaomistore.com untuk pembeliannya. Jadi kakak pembeliannya di sana, bahwa di sana lebih hemat, terus free ongkir. Untuk pemesanan di xiaomistore.com ini free ongkir ke seluruh Indonesia. Free ongkir seluruh Indonesia. Ya. Luar biasa. Saat ini. Ya untuk menjaga customer yang nyari di marketplace terus membandingkan di marketplace sama ada kelebihan ini, maka ya kita hadirkan experience yang sama gitu. Bahwa free ongkir ada di kita, free ongkir, potongan pakai voucher diskon ada. Misalnya teman-teman nanti tinggal masukin voucher Xiaomi Oke, itu langsung dapat potongan gitu. Ada voucher dan lain segala macamnya. Jadi di marketplace masih ada. Marketplace masih ada sebagai channel marketing. Tapi nggak bisa transaksi atau bisa transaksi. Begitu langsung cancel gitu. Begitu order langsung di chat gitu ya. Iya. Chat. Nggak sebagai brand manager nih nggak? Yang tentunya kan brand, kalau kita ngomong brand kan it's about perception ya. Sebetulnya mau dibawa kemana sih persepsi dari Xiaomi ini? Dia apakah mau ngelawan makanan instannya? Sorry kita sebut aja ya, Popmi Indofood. Apakah Anda mau gameplaynya kayak gitu, ataukah Anda mau seperti apa sih secara persepsi? Kalau ngomongin positioning ini memang Xiaomi ini tempat sebagai teman traveling halal gitu ya. Traveling halal gitu. Sebetulnya kan kalau kita ngomongin produk halal ya semua produk yang positioningnya untuk traveling kan halal semua. Betul ya? Ini ngomongin branding nih. Tapi belum ada yang mengkomunikasikan ini halal gitu. Ibaratnya kayak
saya sebut merek juga nggak apa-apa ya. Misalkan kayak ada minyak goreng yang bisa diminum. Oke. Seperti tadi minyak yang bisa jadi positioningnya teman traveling halal. Nah, kita mengkampanyekan halal produk ini atau halal ini tuh di jajaran snack-snack yang bisa dibawa traveling gitu ya. Positioningnya sama-sama traveling tapi kita mengkomunikasikan halal. Kenapa? Yang halal ini jarang ada mengkampanyekan, sedangkan Xiaomi ambil naikin halal karena kita tadi halal integrity ya. Dan soalnya kalau ngomongin brand, ada beberapa tuh contoh kayak minyak goreng. Minyak goreng ada yang mengkampanyekan atau yang mengkampanyekan bahwa minyak goreng ini bisa diminum. Ya, padahal pada faktanya semua minyak goreng bisa diminum, aman gitu. Iya. Ya, tapi tidak mempositioningkan itu. Iya. Kan sebetulnya kegoreng juga, kemakan juga ya. Iya. Ya berarti kalau kamu telan juga nggak akan apa-apa. Iya. Hanya saja diambil positioning itu. Contoh kalau misalnya Mas Dodi Zulkifli suka ngomongin soal Feminax gitu ya. Feminax itu sama Paramex sama isinya. Tapi yang satu untuk Paramex, obat sakit. iya, sama-sama paracetamol 250 mg. Yang satu mempositioningkan bahwa dia ini hanya khusus untuk obat head, ini untuk sakit kepala bapak-bapak gitu ya. Padahal kalau orang yang sakit head pakai Paramex juga sama gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi branding tuh ke sana. Pertama ini pengennya ke sana. Teman traveling halal. Maka kita mensupport para mitra atau distributor ini untuk bisa hadir di tempat-tempat wisata, di lokasi-lokasi wisata. Traveling. Betul. Dan memang kalau misalkan benchmarknya itu POPMI tadi disebut sama Ustadz, ya memang kita ngarahnya ke sana gitu ya, ngarahnya cuman kan POPMI udah brand yang sangat besar. Dan secara segmentation harga juga jauh sama Anda. Jauh gitu. Cuman akhirnya ambil segmennya menengah ke atas gitu ya. Tapi kita mempositioningkan bahwa ini cocok sekali untuk di lokasi-lokasi traveling, untuk jadi teman traveling, untuk jalan-jalan segala macam. Itu yang mau kita kampanyekan bahwa ini praktis, tinggal seduh air panas saja sudah bisa dimakan dan tidak perlu ditunggu. Iya. Kalau popnya itu kan tunggu dulu sebentar sampai. Iya. Kalau ini mah udah diseduh, udah langsung bisa dimakan. FYI juga tanpa diseduh pun ini bisa, kalau dicemil juga bisa langsung ini. Serius. Anda brand manager yang luar biasa. Serius, ini bisa dimakan. Jadi makanya cuma diseduh air panas itu hanya sekedar jadi lunak. Lebih lunak. Nah, lunak aja. Jadi tinggal seduh air panas udah langsung dimakan. Enggak. Ini kan kalau kita bicara ini another ya, maksudnya another side, kita bicara tentang perusahaan yang sangat menjaga halalnya atau inline sama syariah, itu kan biasanya sensitif sama music. Terus misalnya kalau KOL jilbabnya rapi. Kan kalau saya lihat kan KOL atau misalnya yang muncul di Taman Xiaomi juga nggak pakai jilbab dan seterusnya, itu gimana? Maksudnya you ngeributin marketplace tapi ini nggak pakai jilbab, masuk cici ngeposting Xiaomi, lu masukin di lini masa, itu gimana ngomong? Itu banyak Yogisi, Yogisi itu tanpa pernah kita bayar, mereka review sendiri. Jadi itu bukan dari kayak di TikTok itu. Ya. Yang di TikTok itu kan banyaknya mereka ini ternyata makan di kereta ketagihan, terus dia bikinin konten gitu ya. Dan dia influencer, ternyata followersnya banyak. Nah dengan dia konten sendiri itu tanpa pernah kita minta, itu wilayah dia. Dan kita apresiasi dengan terima kasih ya. Terus kita kirimin produk. Kita kirimin produk ke dia bahwa sebagai ucapan terima kasih karena sudah mereview langsung di kereta. Akhirnya kita kirimin tuh. Nah ternyata setelah dikirimin dikontenin lagi gitu sama dia. Alhamdulillah kan, rezeki lagi buat. Dan itu karena banyak ya, dan dia juga non muslim misalkan, ada itu yang seperti itu konten kreator. Artinya kalau misalnya dorongan dari brand sendiri ya tentu selektif. Betul. Seperti memilih Ustadz Taki Malik, Sheryl Talib gitu. Betul. Dan kalau tadi kembali ke pertanyaan Ustadz yang awal, Xiaomi ini mau dibawa kemana sih, mau disampaikan apa sih? Justru Xiaomi ini yang pengen dikampanyekan adalah value halal integrity-nya itu. Halal integrity itu ya halal zat, halal transaksi, sama vendor, sama karyawan, sama shareholders gitu ya. Dan ada visi misi yang sangat luar biasa yang diemban sama Xiaomi, itu tidak hanya sekedar produknya harus laku banget sekian ribu pieces per hari gitu. Enggak, tapi pengennya ya tetap itu ke sana ada salesnya supaya kita bisa menghidupi, bisa jadi
Tapi lebih tepatnya adalah kita tuh pengen dakwah. Dakwah lewat bisnis. Xiaomi ini sebetulnya pengen dakwah lewat bisnis. Dakwah apa sih? Dakwah dalam bisnis syariah. Kita pengen membuktikan bahwa bisnis sesuai syariah itu bisa besar gitu. Xiaomi tanpa utang sama sekali, tanpa utang riba. Iya, Zero. Nggak ada dari awal. Nah itu bisa besar gitu. Ya makanya kalau tadi dibandingkan dengan produk-produk perusahaan-perusahaan multinasional bahkan internasional yang capitalnya gede, kenapa? Karena dibantu dengan modal-modal dari perbankan atau lembaga ribawi dan segala macam gitu ya. Maka itu nggak apple to apple untuk membandinginya, tapi kita tetap pakai visi kita bisa besar, kita bisa selevel dengan itu. Artinya it will be Daud versus Jalut. Ngaku aja Anda. Maksudnya ini yang gede-gede pakai dana riba, dana nggak jelas, syubhat dan segala macam, kita akan buktikan someday akan lebih besar daripada itu. Itu visinya. Betul. Dan maka akhirnya si para pengusaha UMKM yang lainnya nggak usah khawatir kalau kita bersikukuh atau berpegang teguh pada syariat gitu. Akhirnya, Xiaomi bisa tuh. Xiaomi tanpa marketplace itulah bisa. Itulah dakwahnya Xiaomi. Iya. Xiaomi tanpa marketplace tuh bisa dikelilingi sama orang-orang soleh gitu. Jadi visi besar Xiaomi ini membesarkan Xiaomi sebagai dakwah bahwa kami mulai ini dengan sangat rigid. Ya kan Anda rigid banget ya, pagi pengajian, karyawan laki-laki perempuan terpisah gitu kan, perjalanan dan segala macam tuh detail sekali. Akad-akad itu juga kaku saya lihat ya, tajam-tajam gitu loh. Artinya itu yang pengen Anda buktikan ke ekosistem di sini gitu ya. Itu tadi kalau tanya Ustaz, Xiaomi mau dibawa kemana? Mau dibawa ke dakwah bahwa kalau kita pegang teguh syariat, Allah akan bantu. Tapi ginilah ya, halal dan legal masih bayar pajak. sorry Dirjen. Iyalah, kita warga negara yang baik ya kan. Iya, bayar. Iya, bayar ya. Top. Itu masih kita bahas ya gitu. Ya jadi Masya Allah, brother, apa yang selain tadi udah kita ngomong banyak dan segala macam, ini kita punya 7 minutes, 5 minutes, ada mau nyampaikan apa ke teman-teman secara luas di panggung ini? Kalau tadi kan dari pertanyaan saya, mungkin ada yang belum tersampaikan gitu. Iya. Jadi hampir udah semua sih, tapi buat teman-teman pengusaha muslim di luaran sana, nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau kita benar-benar memegang teguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji-janji Allah ya di Quran surat At-Tolaq. Wah, udah hafal ayat 1000 dinar gitu ya. Muhammad ayat 7 ya. Intan surullah yang suruh kumaisabit akdamakum. Yakin kita akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau menolong agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisanya menolong agama Allah dalam apa? Ini dalam bisnis syariah. Ya, truly bisnis syariah itu seperti apa? Jadi truly bisnis syariah, banyak orang yang menganggap bisnis syariah itu hanya sekedar, aku udah nggak riba, udah sesuai dengan syariah. No, belum tentu. Akad mau vendor gimana? Itu. Akad kamu beli barang gimana? Jual belinya kayak apa gitu. Iya, truly bisnis syariah itu A to Z-nya, tidak hanya sekedar permodalan. Memang sekarang alhamdulillah nih, riba sudah banyak sekali didakwahkan. Didakwahkan. Dan itu bagian kecil saja. Iya, bagian salah satu kecil aja dalam sebuah bisnis itu, misalnya permodalannya sudah. Ternyata kalau antum ternyata kerjasama dua belah pihak ya, atau bahkan lebih gitu. Hati-hati itu akadnya akad syirkah apa. Nah seperti itu bagian dari fikih muamalah yang harus kita pelajari. Maka sebagai pengusaha muslim, sebagai pebisnis muslim, wajib belajar fikih muamalah. Gitu. Langsung aja deh belajar fikih muamalah di mana? Saya taruh di link. Boleh banyak guru-guru saya. Rekomendasi dari banyak guru-guru saya itu ada AKBS, Akademi Konsultan Bisnis Syariah. Itu Akademi Konsultan Bisnis Syariah. Itu memang arahnya untuk jadi konsultan bisnis syariah yang diadakan oleh Core Isaac ya. Ada juga guru saya Ustadz Firly Ferdiansyah, itu di Bisyaro.id. Berarti kita taruh link-linknya semuanya di sini ya. AKBS taruh linknya, lalu ada Bisyaro.id. Besok juga ada kelas. Nah, terutama buat pengusaha, besok ada kelas Spasi Sekolah Pengelola Syirkah.
di situ. Jadi pengelola syirkah yang amanah itu seperti apa, yang kompeten itu seperti apa. Jangan sampai kita mencari investor tapi ternyata kita sendiri belum kompeten, belum amanah gitu dalam sisi fikih muamalahnya. Jadi banyak sih di sana. Maka penting kita belajar fikih muamalah, justru wajib kalau untuk para pengusaha muslim kan, al ilmu qabla amal. Kita harus punya ilmunya dulu sebelum beramal dalam bisnis gitu. Di zaman Ali bin Abi Thalib ya, nggak boleh masuk pasar kalau Umar bin Khattab. Harus ditarik keluar pasar. Iya, nggak boleh kalian masuk pasar kalau kamu nggak paham fikih muamalah kan, kurang lebih begitu. Kalau kamu nggak tahu ilmunya, jangan dagang gitu. Nah, maka kita sebagai pengusaha muslim, dan baik kita nggak bisnis pun juga sebetulnya kita bertransaksi terus tuh, kita beli ya kan. Kerjaan hari-hari. Makanya Masya Allah, ini saya juga pengen sharing salah satu ilmu yang saya dapatkan dari Ustadz Budi Asyari. Nabi Muhammad SAW setelah sholat zuhur bro, itu keluar masjid ngecek pasar, inspeksi suk, memasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma, memastikan kualitas yang di bawah tumpukan sama nggak dengan yang di atas. Tuh Nabi yang pengen cek begitu. Maksudnya kamu dagang ini harus kamu jujur, cuma taruh, ya? Kamu taruh atasnya doang yang bagus atau sampai bawahnya? Nabi itu masukkan tangannya, gerak, baru diambil, sama nggak atas sama bawah. Ya Allah. Jadi gitu. Nabi kita itu pilar-pilar ekonomi, ya marketplace dibangun kan, pasar Manakhoh, Madinah. Betul. Lalu kemudian dagang diperhatiin. Jadi sebetulnya kalau Xiaomi rewel sama marketplace ini mah ajaran Nabi gitu ya. Gue simpulin begitu. Masya Allah, keren. Supaya manjang terus kontrak kos ini kan di TLA ya. Oke, teman-teman sekalian, 1 jam kita berbicara sini ya kameranya ya. 1 jam kita berbicara dengan Mas Rangga, Kang Rangga Lesmana. Beliau juga Masya Allah Tabarakallah. Nanti saya akan taruh Instagram beliau di kolom description YouTube. Karena beliau ini juga berkenan keliling-keliling manggung ngajarin entrepreneur dan ngajarin bisnis ke komunitas kamu. Ya saya kerjain aja ya. Jadi boleh diundang. Ini brand manager Xiaomi yang tugasnya bergaul dan jalan-jalan ya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan kepada owner Xiaomi Teh Dian dan Kang Yadi, semoga sehat selalu dan berkah. The Living Ayat ya ini. Apa hubungannya tadi dengan kita ngomongin Xiaomi? The Living Ayat, inilah ayat yang hidup. Ya. Inilah bisnis yang kemudian menghidupkan ayat Allah, berusaha taat, berusaha hijrah, berusaha lurus di jalan Allah, dan murogoman kathiran wasa'ah. Allah memberikan banyak kemudahan, banyak peluang setelah exit dari marketplace. Kehilangan 30% tapi berdatangan beratus-ratus kali lipat. The Living Ayat, ayat yang hidup. Saksikan terus podcast The Living Ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sama-sama Ustaz. Masya Allah. Kacau nih podcastnya.